فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. طيب، barakallahu fikum ya ikhwan. Insyaallah ta'ala biidhnillahi ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari silsilah usulul fiqhi bersama Abu Taimiyah Yandri al-Andalusi al-Palimbani, ya, sama ana al-Fakir, yang mana ini merupakan level pertama kita setelah melewati muqaddimah kemarin. Kita akan membahas seputar apa? Pembahasan usulul fiqh. Yang mana penulis kitab ini yang kita gunakan adalah Asy-Syaikh Abu Anas Abdul Khaliq ibn Muhammad al-Imad, hafizahullahu ta'ala wa waffaqah. Ana barusan membaca dan kita sudah teringat dulu, ya, bahwasanya Anda pernah memberikan faidah 3 tahun silam itu, sebuah faidah tentang mana didahulukan, belajar ilmu usul fikhi atau belajar fikih dulu. Belajar fikih dulu atau belajar ilmu usul fikih dulu, gitu. Ini faidah ini Anda dapatkan dalam kitab Syarh Nadhim Al-Waraqat miliknya Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, yang mana beliau mensyarah miliknya Al-Imriti, ya, rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Kata beliau, ini Ana bacakan saja, ini barusan Ana tulis, ya. Barusan Ana tulis untuk menukilkan. Ini tidak dinukilkan oleh Syekh Abu Anas Abdul Khaliq Al-Imad ini. Nah, ini ada kurang dikit. Baik. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, ya, mas'alatun. Ini terdapat dalam safha 15 dan 16. Halaman 15 16. Cetakan yang ditulis oleh Muassasah Syekh Utsaimin, ya. Murid-muridnya itu, ya. Mas'alatun, permasalahan. Ini dari Syekh Utsaimin. Ana ambil faidah. Yang mana didahulukan, belajar usul fikih atau belajar fikih dulu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hal yanbaghi an yuqaddama ilmu usulul fiqhi 'ala al-fiqhi, gitu, ya. Hal, apakah yang bagi sepatutnya atau semestinya atau sepantasnya an yuqaddama, untuk didahulukan, ya, ilmu usulul fiqh, mempelajari ilmu usul fikih dulu, alal fikhi, daripada fikih, au yuqaddamu al fiqhu alaih, atau mempelajari fikih dulu baru mempelajari usulnya. Ini catat, ya. Al-jawab, jawabannya, ya. Ini tambahan dari Ana, al-jawab ini tambahan dari Ana. Kalau antum buka di nuskhanya nggak ada tulisan al-jawab ini. Tapi langsung qala ba'dul ulama. Kata beliau rahimahullah ta'ala, qala ba'dul ulama'i rahimahumullah. Berkata para ulama, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati mereka. Qaddimil usula hatta tabniya alaihil furu'. Ya, kata beliau, qaddimil usul. Al-usulah. Dahulukanlah mempelajari ilmu usul fikih. Hatta tabniya alaihil furu'. Sehingga atau sampai engkau mampu membangun apa? Al-furu' di atasnya. Maksudnya, mempelajari usul fikih dulu, nanti kau bisa akan terbangun hukum-hukum yang lain, gitu. Al-furu' ini kan banyak cabangnya, ya. Makanya mempelajari usul fikih dulu baru mempelajari apa? Fikih. Hatta tabniya alaihi al-furu'. Baik. Kata beliau, fa'arif usul al-fiqh. Maka ketahuilah, pelajarilah, gitu, ya, usul al-fiqh. Qabla an ta'rifa al-fiqha. Sebelum engkau mengetahui apa? Mengetahui ilmu fikih. Jadi, sebagian para ulama berpendapat bahwasanya mempelajari ilmu usul fiqh itu lebih dahulu
daripada mempelajari ilmu apa? Fikih. Kita kebawakan. Kata Syekh Utsaimin selanjutnya, qala ba'dul ulama rahimahumullah. Berkata juga sebagian para ulama, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Bal yuqaddam al-fiqh. Bahkan didahulukan apa? Mempelajari fikih dulu daripada usul fikih. Jadi sebagian para ulama mengatakan apa? Belajar fikih dulu, baru usul fikih. Ya. Li'annal insana yumkinu. Dikarenakan seorang insan, seorang manusia, memungkinkan, yumkin, an ya'rifal fiqha. Untuk mengetahui apa itu fikih. Ini hukum-hukum fikih. Gitu. Ya kan? Duna an yarji'a ila usulil fiqhi. Duna an yarji'a usulil fiqhi. Tanpa dia mengetahui atau mengembalikan atau merujuk, an yarji'a, merujuk kembali gitu. Ila usulil fiqhi, kepada usulil fiqhi. Ya. Lianna ilma usulil fiqhi, dikarenakan ilmu usul fiqhi la yabhatsu fil fiqhi. Dia tidak membahas apa? Membahas fiqhi. Gitu. Usul fikih itu sebenarnya nggak membahas fikih, tapi membahas apa? Wa innama yabhasu fi adillatil fiqhi. Hanyalah dia itu, maksudnya ilmu usul fikih, dia membahas apa? Adillah. Ini dalil-dalil fikih. Ya, dalil-dalil fikih. Wa hina idzin, kata beliau. Dan ketika itu, ya, yumkinu lil insani an ya'rifal fiqha qabla an ya'rifa usulal fikhi. Mungkin bagi seorang insan, ya, dia untuk mengetahui fikih sebelum dia mempelajari apa? Usulul fikhi. Gitu. Ini faidah dari Syekh Utsaimin. Syarah Nadhim Al-Waraqat halaman 15 dan 16. Itu dari Syekh Utsaimin. Bahwasanya ada sebagian para ulama yang mempelajari ilmu fikih dulu, baru mempelajari apa? Ilmu usul fikih. Ya, ada juga yang mempelajari usul fikih dulu, baru mempelajari fikih. Dan sebaliknya, gitu ya. Maka ini baik semua, yang nggak baik adalah nggak belajar. Taib, ya. Bahkan disebutkan di beliau, di lanjutannya, tapi Anda nggak tulis ya, di sini. Wa hadha huwa alladhi alaihi al-amalu al-jari min qadimi zaman. Bahwasanya mempelajari fikih dulu daripada mempelajari usul fikih ini berjalan, ya, dari zaman dahulu. Hatta inna ba'dal masyayikh, sampai sebagian para masyayikh, ini Anda lanjutkan di halaman 16 kitab beliau, ya. Fi ma nasma, yang kami dengarkan, gitu ya. Yaqra'una al-fiqh, mereka membaca fikih, wala yaqra'una usul al-fiqh itlaqan. Dan mereka tidak membaca usul fikih secara mutlak. Ada sebagian para ulama terdahulu itu. Mereka tidak mempelajari apa? Usul fikih sama sekali, tapi langsung mempelajari fikih. Ini pendapat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Silakan untuk merujuk di kitab beliau Syarah Nadhim Al-Waraqat safha 15 dan 16. Baik, kita lanjutkan pada halaman ini. Itu mukaddimah aja dari anak, sedikit faidah, tambahan faidah. Semoga dapat dipahami, ya. Baik. Kita masuk pada halaman yang ke-7. Insyaallah, ya. Kita mulai perjalanan mempelajari ilmu usul fikih kita di halaman ini. Baik, safha yang ke-7. Kata beliau hafizahullah taala, al-faslu al-awwalu muqaddimatun fi usul al-fiqh. Pasal yang pertama seputar apa? Muqaddimah, pengantar di dalam usul fiqh. Apa itu definisinya, gitu ya. Ini kan ada sittata fusul, ada 6 pasal. Ini pasal yang pertama. Membahas apa? Muqaddimatun fi usul fiqh. Membahas muqaddimah seputar usul fiqh. Kata beliau hafizahullah taala, usulul fiqh kalimatun murakkabatun min juz'aini. Usulul fiqh itu adalah kalimat, yakni sebuah kata murakkabatun, yang tersusun min juz'aini, dari juz'ain, dari 2 bagian. Al-awwalu, yang pertama, usulun, yang pertama adalah usul. Wa huwa jam'u aslin, dan dia adalah jamak dari kata apa? Aslin. Ini jamaknya, ini mufradnya. Kalau duanya apa? Aslan, ya. Aslani, gitu. Aslain, kalau dia mansub atau majrur, ya.
Wal muradu bil asal, yang dimaksudkan dengan al asal, apa yang maksudnya dengan asal, adalah ad-dalil, yakni dalil minal kitabi wa sunnati, dari Alkitab, yakni Al-Quran, dan as-sunnah, sunnah Nabi SAW, alladhi yubna alaihi al-hukmu, yang mana yubna dibangun, alaihi di atasnya hukum. Ini hukum itu dibangun di atasnya, yakni di atas apa? Alkitab dan as-sunnah. Dalil itu, ya. Makanya sebagian para ulama mengatakan dalil itu Al-Quran dan sunnah, gitu ya. Baik. Selanjutnya, as-tsani, yang kedua, itu mana usul ya? Al-fiqhu. Apa itu al-fiqhu? Sebagian para ulama mengatakan apa? Al-fahmu, gitu, pemahaman. Makanya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini paham, gitu. Yang kedua adalah al-fiqhu, kan usul al-fiqhi. Nah, al-fiqhu ini alal hikayah ya, makanya dia domba. Kalau dia ini usul fiqhi gitu ya. Dan apa itu al-fiqhu? Wa huwa ma'rifatul ahkami syar'iyyati al-amaliyyati bi adillatiha at-tafsiliyah. Ya. Kata beliau hafizahullah taala, yang kedua adalah fikih. Yaitu apa? Wa huwa ma'rifatu al-ahkam, mengetahui hukum-hukum syar'iyyah, yang hukum syariat, al-amaliyah, yani amaliyah, perbuatan, bi adillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang at-tafsiliyah, terperinci. Tafsiliyah itu terperinci. Kama arifati wujubis salati waz zakah, seperti mengetahui kewajiban salat dan zakat. Ya, itu kita yang dipelajari tentang apa? Mempelajari inti dari usul fikih. Itu makna fikih. Wa usul fikih, adapun usul fikih itu bagiannya ya. Ini bagian usul, ini fikih, ini, nah ini jamaknya, yang keduanya, menggabungkan keduanya. Wa usul fikih. Nah, itu apa? Maknanya apa? Huwa ilmun bi usulin yatamakkanul insanu biha min istikhrajil ahkami syar'iyyah min adillatiha ala wajhin salimin. Ini definisinya. Dan usul fikih adalah huwa ilmun, dia adalah ilmu bi usulin, tentang pondasi, dasar-dasar, yatamakkanul insanu, yatamakkan, yang mungkin mampu bagi seorang insan manusia, biha, dengannya, minal istikhrajil ahkami syar'iyyah, untuk mengeluarkan atau menetapkan hukum-hukum syariat, min adillatiha ala wajhin salimin, ya, dari dalil-dalilnya dengan apa? Wajhin salimin, dengan benar gitu, dengan cara yang lurus atau dengan benar gitu. Ala wajhin salim. Itu catatan nomor 1, Syarah Nazm Al-Warqat lil Utsaimin. Ini definisi dari Syekh Utsaimin ya, insyaallah. Wa mawdu'uhu, dan judulnya atau objek pembahasannya, adillatul fiqhi al-ijmaliyah, dalil-dalil fiqhi yang ijmaliyah. Ini pembahasan yang bersifat ijmaliyah, ini global atau umum. Kama arifati, ini ijmaliyah tuh ya, karena dia kesini, bukan kesini ya. Kama arifati annal amra lil wujub wan nahya lit tahrim, sebagaimana mengetahui bahwasannya asal hukum perintah itu adalah menunjukkan apa? Kewajiban. Wan nahya lit tahrim, dan asal larangan itu adalah menunjukkan apa? Lit tahrim, keharaman. Ya. Wa ma'rifati dalalatil alfadhi min umumin wa khususin wa itlaqin wa taqyidin wa nasikhin wa mansukhin. Kebawakan dulu. Ya. Dan mengetahui dalalat, yakni dalil-dalil, makna-makna yang ditujukan, dalalatil alfad. Ya. Maksudnya ini kata mudhaf ilaih ya. Dan mengetahui dalalatil alfad, maksudnya untuk mengetahui petunjuk-petunjuk ya. Dalil-dalil alfad, lafat-lafat ya. Min umumi, mana lafat-lafat yang umum, wa khususin, mana lafat-lafat yang khusus, wa itlaqin, mana lafat-lafat yang itlaq mutlak, wa taqyidin, mana lafat-lafat yang mendapati apa? Pembatasan, taqyidin, pembatasan, wa nasikhin, mana lafat-lafat yang apa? Nasikh, menghapus hukum sebelumnya, wa mansukhin, mana lafat-lafat yang
mansukh, dihapus hukumnya. Taib. Itu ikhwan yang dapat kita ambil dulu di halaman yang ke berapa ini? Ke-7 ya. Seputar seputar apa? Muqaddimah usul al-fiqh. Itu yang dapat kita ambil, sudah hampir 14 menit lebih. Ya, itu faedah yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita besok masuk fasal yang kedua seputar mada? Al-ahkam allati yaduru 'alaiha al-fiqh. Baik. Tapi itu yang dapat kita ambil. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat ya. Jazakumullah khairan, akramakumullah. Apabila ada pertanyaan silakan antum tanya kolom komentar. Insyaallah akan ana jawab. Hayakumullah wa bayyakum.